Shalom. Shalom. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya Seedom ma'aka asini rohani Jehovah. Topik kesetiaan Allah. Baiklah, amang inang, marilah kita mempersiapkan diri untuk ibadah. Marilah kita bersaat teduh. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, kami datang sujud di hadapan-Mu memuji dan mempermuliakan nama-Mu yang kudus, karena oleh firman-Mu segala-galanya terjadi. Kasih setiamu lah yang mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menderita hingga mati untuk menebus dosa kami. Oleh kemuliaan dan kuat-kuasa-Mu Dia bangkit. Kasihanilah kami, berilah Roh Kudus berdiam dalam diri kami, agar iman percaya kami bertumbuh dan kami menaruh percaya atas hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat 1 dan ayat 3. Di
Pedoman dari hukum Taurat Tuhan bagi kita minggu ini adalah yang tertulis dari Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat 11. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 dan 5. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersekutu bersama-sama berdoa padamu, bukan karena mengandalkan kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah bangsa kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 4. Ajaib benar
Firman Tuhan epistel pada kita minggu ini adalah yang diambil dari Bilangan 14 ayat 17 sampai ayat 19. Marilah kita baca secara responsoria. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kupirmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Kita puji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai ayat 3. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan kantong 1 dan kantong 2.
Jemaat yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang berkati Yesus Kristus, firman Allah bagi kita saat ini pada ibadah Minggu Misericordias Domini tanggal 26 April 2020 tertulis dalam surat Rasul Paulus ke jemaat Roma pasal yang ketiga diawali dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Marilah kita ikuti di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Judul perikop: kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah hubungannya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pun bohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran, apakah yang kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, secara pribadi saya tidak mengetahui minggu keberapakah minggu ini, minggu ketika kita melakukan ibadah di rumah masing-masing, khususnya di jemaat di KPA Depok ini. Jika secara khusus di gereja kami HKBP, ini adalah minggu yang ke-6 kalinya kami melakukan ibadah di rumah masing-masing. Mungkin kita sudah sangat merindukan suatu persekutuan peribadahan yang diselenggarakan di gereja. Ibadah bersama-sama dengan warga jemaat lainnya untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana kita dapat bercengkrama bersama, bersosialisasi bersama, dan saling menguatkan atau menghibur antara yang satu dengan yang lainnya. Seberapa besar pun kerinduan atau keinginan kita untuk beribadah bersama di dalam gedung gereja, kita harus menangguhkan dan bertahan di dalam kerinduan tersebut untuk sementara waktu, agar pemutusan mata rantai penularan COVID-19 dapat terjadi dengan baik. Banyak perubahan yang kita alami pada masa pandemi COVID-19. Perubahan budaya dan gaya hidup telah terjadi selama beberapa minggu ini karena dampak COVID-19. Dari sudut ekonomi, selama ini sebagian besar kita melakukan transaksi secara manual dengan belanja ke pasar, mall, atau supermarket berubah menjadi transaksi online. Kita melakukan pembelian kebutuhan pokok dan transaksi ekonomi lain menggunakan jasa online. Selanjutnya, para pekerja juga melakukan pekerjaannya dari rumah masing-masing. Dalam bidang pendidikan, semua proses belajar dan mengajar bagi murid, siswa, dan mahasiswa
untuk sementara waktu juga dilakukan di rumah masing-masing dengan panduan online dan tenaga pengajar. Bahkan dalam religius, peribadahan yang selama ini diselenggarakan di dalam gedung gereja beralih menjadi di rumah masing-masing di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kondisi ini mendorong kita untuk mengubah pemikiran teologis kita, yang selama ini kita memahami bahwa untuk menemukan Tuhan itu di dalam gereja dengan adanya semarak, nyanyian dan doa-doa. Saat ini kita diajari untuk menemukan Tuhan itu dalam keheningan diri kita masing-masing, di dalam keluarga kita sendiri, dan di dalam relasi pribadi kita dengan Tuhan. Pandemi COVID-19 mengajarkan kita untuk bertahan hidup, menghargai kehidupan yang dianugerahkan Tuhan, dan memaknai kehidupan dalam keheningan diri sendiri. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, nama minggu kita saat ini adalah Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tema minggu ini diambil dari kesaksian Mazmur 33 ayat yang ke-5b. Pemazmur bersaksi bahwa bumi dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan, dan keberadaannya segala ciptaan Tuhan itu didasarkan pada kasih setia Tuhan. Artinya, segala sesuatu yang diadakan di muka bumi ini diciptakan Tuhan di dalam kasih setianya. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dan tercipta di alam semesta ini di luar dari kasih setia Tuhan. Tuhan mengasihi segala yang diciptakannya dengan kasih setianya, karena semuanya tercipta berasal dari Dia. Namun yang menjadi pertanyaan dalam kondisi sulit yang kita hadapi saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih mengkhawatirkan kita dan penularannya yang dapat terjadi tanpa sepengetahuan kita, karena siapa saja bisa tertular tanpa sepengetahuannya. Apakah kesaksian pemazmur yang mengatakan bumi penuh kasih setia Allah, kasih setia Tuhan, masih berlaku dalam konteks kita saat ini? Masihkah kita dapat bersaksi bahwa Tuhan mengasihi kita dalam kondisi sulit yang kita hadapi saat ini, di mana rasa khawatir dan takut menghampiri kita? Bukankah kita semakin meragukan bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan? Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, di dalam pertanyaan yang demikian, Paulus mencoba menjelaskan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi ciptaannya. Jika ciptaannya mengalami pergumulan atau penderitaan yang telah dimulai dari era Adam dan Hawa, maka hal itu bukanlah karena keinginan Tuhan. Penderitaan dan kesulitan yang terjadi adalah buah dari pekerjaan manusia itu sendiri. Manusia menuai hasil ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada firman Tuhan. Artinya, penderitaan itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri atas ketidaktaatannya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang hidup manusia untuk menerima hukuman. Tuhan pada prinsipnya tidak menginginkan umat ciptaan yang hidup dalam maut dan kematian. Namun ketidakmampuan manusia menggunakan kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada mereka secara bertanggung jawab menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa dan menuai kematian. Meskipun manusia itu hidup menderita sebagai akibat dari perbuatannya sendiri, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir mengasihi mereka. Tuhan menjanjikan Mesias yang akan menyelamatkan dan menebus mereka dari dosa dan kematian. Kasih Tuhan tidak berhenti karena dosa-dosa manusia. Bahkan kasih Tuhan itu semakin besar untuk membebaskan mereka dari dosa. Puncak kasih setia Tuhan kepada manusia adalah Yesus Kristus, yang diberikan Tuhan sebagai korban pendamaian antara manusia dan Tuhan itu sendiri. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan membaru ciptaannya. Manusia yang selama ini berada dalam dosa dan kematian, kini di dalam Yesus Kristus mereka telah mendapat kehidupan baru. Dan itulah yang baru saja kita rayakan, yaitu peristiwa Jumat Agung dan Paskah kebangkitan Yesus Kristus, di mana Tuhan menebus kita dari dosa dan kematian kita, bukan dengan kekayaan, bukan dengan uang, bukan dengan harta atau perak atau emas,
tapi dengan darahnya yang mahal, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, secara khusus dalam hal ini Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak memperhitungkan kasih setianya kepada manusia, sekalipun dosa memenuhi kehidupan manusia. Hal itu tidak menghalangi Tuhan untuk mengasihi mereka. Di dalam keberdosaannya, semua manusia tanpa perbedaan status dan latar belakang telah terkubur di dalam kematiannya. Namun di dalam Yesus Kristus, semua orang yang percaya kepadanya juga akan memiliki kehidupan dan kebangkitan yang baru bersama-sama dengannya. Oleh karena itu, semua manusia memiliki status yang sama. Menurut Paulus, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi adalah sama-sama orang yang berdosa. Tidak ada kelebihan orang Yahudi dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Semua manusia adalah sama. Semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan dan tidak mendapat pujian. Sebaliknya, di dalam Yesus Kristus, semua orang dari segala suku bangsa yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka memiliki status yang sama. Status sebagai manusia yang diselamatkan dan memperoleh kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Ada dua hal yang hendak disampaikan Paulus kepada kita melalui nats kita saat ini. Pertama, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus, bukan di dalam perbuatan baik atau ketaatan melakukan hukum Taurat. Jemaat Roma yang terdiri dari dua kelompok, Kristen yang berlatar belakang Yahudi dan Kristen yang berlatar belakang Yahudi, mengalami pertikaian tentang status yang mereka miliki. Orang-orang Kristen Yahudi mengklaim diri mereka sebagai orang Kristen sejati yang lebih utama dari semua orang Kristen yang bukan Yahudi. Mereka memaksakan Kristen non-Yahudi untuk mengikuti adat istiadat Yahudi supaya keselamatan yang mereka terima dari Kristus itu menjadi sempurna. Mewajibkan sunat dan menaati hukum Taurat, melakukan semua segala adat istiadat orang Yahudi agar keselamatan yang mereka terima itu sempurna di dalam Yesus Kristus. Pemahaman Kristen Yahudi yang demikian adalah memahami keselamatan Yesus kurang sempurna tanpa melakukan adat istiadat Yahudi, tanpa melakukan hukum Taurat secara sempurna, walaupun pada dasarnya mereka tidak setia kepada hukum Taurat tersebut. Pemahaman Kristen Yahudi yang memahami keselamatan Yesus tidak sempurna ini, mereka juga mempengaruhi orang yang lain supaya turut disunat, turut mengikuti hukum Taurat, dan menggiring pemahaman kita bahwa keselamatan itu menjadi bersifat moralistis. Keselamatan yang terjadi karena perbuatan baik, bukan karena anugerah Tuhan. Keselamatan karena kita berusaha, karena perbuatan manusia, bukan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Paulus tidak setuju dengan pemahaman seperti itu. Sebaliknya ia menjunjung balikan pemahaman yang demikian. Paulus mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah pemberian Tuhan di dalam Yesus Kristus. Iman percaya kepada Yesus adalah jalan untuk menerima keselamatan tersebut. Keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah keselamatan yang sempurna dan tidak membutuhkan syarat-syarat yang lain. Kesempurnaan keselamatan dapat dimiliki setiap orang secara otomatis ketika mereka percaya kepada Tuhan, dan kepercayaan itu akan mendorong mereka untuk membuahkan pekerjaan baik. Pekerjaan baik adalah hasil dari interaksi iman setiap orang percaya kepada Kristus. Artinya, pekerjaan baik adalah hasil dari iman yang operasional, iman yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang beriman akan menghasilkan pekerjaan baik. Sebagaimana Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya
adalah mati. Oleh karena itu, menurut Paulus, keselamatan itu bukanlah hasil dari perbuatan baik kita, melainkan anugerah pemberian Tuhan kepada dunia ini di dalam Yesus Kristus. Iman adalah media yang dimiliki oleh manusia untuk menyambut anugerah keselamatan tersebut. Sejalan dengan ini, di dalam suratnya ke Efesus, Paulus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil kami, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat yang ke-8. Melalui pernyataan ini, kita diingatkan bahwa keselamatan yang dianugerahkan Tuhan itu adalah inisiatif Tuhan itu sendiri. Manusia berpartisipasi di dalam keselamatan itu melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Dengan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu telah menjadi milik kita. Yang kedua, keselamatan kita terima sebagai anugerah mengajarkan kita untuk menghargai kehidupan dengan hidup beretika dan menghasilkan pekerjaan baik. Menurut Paulus, jika keselamatan adalah anugerah pemberian Tuhan, maka manusia yang merespon keselamatan itu harus hidup kudus. Hidup kudus yang dimaksud adalah hidup yang menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Hidup yang membangun kepedulian kepada orang lain. Oleh karena itu mereka telah menerima anugerah Tuhan, terpanggil hidup beretika dan bermoral. Mereka akan membangun hidup yang teratur dan peduli kepada semua orang. Keselamatan sempurna yang telah kita terima dari Yesus akan menuntut kita untuk memanfaatkan kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan baik kepada semua orang ini. Hidup yang memuliakan Tuhan. Mereka yang telah mendapat keselamatan itu akan memanfaatkan hidupnya menjadi berkat kepada orang lain. Sebagai orang yang percaya, kita juga terpanggil untuk memaknai kehidupan kita sebagai kesempatan melakukan pekerjaan baik kepada orang lain. Dengan pekerjaan baik inilah kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Dengan kata lain, Paulus mengatakan kepada kita bahwa mereka yang percaya dan sudah mendapat keselamatan dalam Kristus tidak dibenarkan lagi untuk hidup di dalam dosa. Sebaliknya mereka harus berusaha untuk menghindarkan diri dari dosa dan mengendalikan diri terhadap godaan-godaan yang terjadi di dalam hidupnya. Jemaat yang diberkati oleh Yesus Kristus, dalam konteks yang sulit yang kita hadapi saat ini, kita harus meyakinkan diri bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir atas kita. Mari kita menaruh pandangan yang tertuju kepada Kristus. Dia adalah wujud kasih setia Tuhan yang ada di antara manusia. Di dalam Dia kehidupan kita telah dibarui dan memiliki kepastian keselamatan yang terjamin. Jika kita menyadari bahwa keselamatan kita sudah terjamin, maka kita harus sadar bahwa hidup kita dalam kondisi apapun berada dalam kasih setia Tuhan. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi situasi-situasi sulit, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Anugerah keselamatan yang tidak henti-henti diberikan Tuhan kepada kita, sama seperti energi yang disuntikan kepada tubuh kita, menjadi kekuatan daya tahan kita menghadapi tantangan dan kesulitan yang sedang terjadi. Pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini memang melahirkan ketakutan dan rasa khawatir kepada kita. Namun dengan iman percaya bahwa bumi penuh dengan anugerah Tuhan secara khusus yang telah diberikan di dalam Yesus Kristus, hal itu akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi masa-masa sulit saat ini. Kasih setia Tuhan lebih besar dari kesulitan yang kita hadapi dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kita dapat melakukan dua pendekatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan rasional. Melalui pendekatan ini kita terpanggil untuk menggunakan kemampuan manusia, rasional dan pengetahuan yang kita miliki. Misalnya, memisahkan diri, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, tetap tinggal di rumah, dan selalu menjaga pola hidup yang sehat.
Selanjutnya, pendekatan yang kedua adalah pendekatan iman atau yang disebut dengan mistis radikal. Pendekatan iman ini menurut kita menyerahkan dan mempercayakan diri secara total kepada Tuhan. Kita meyakinkan diri kita bahwa Tuhan mengasihi dan tidak membiarkan kita mengalami hal-hal sulit ini seorang diri. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita tidak mengalami kesulitan, namun Dia berjanji untuk menyertai dan memenangkan kita atas kesulitan yang kita hadapi. Di dalam persoalan sulit yang kita hadapi saat ini, kita berpartisipasi untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan mengikuti protokoler yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Mari kita menjaga kesehatan diri kita dan menjaga kesehatan mereka yang ada di sekitar kita. Biarlah COVID-19 berlalu dengan segera dari muka bumi ini dengan kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kita. Kiranya di minggu Miseris Prodias Domini ini kita diserukan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mari kita menemukan kasih setia Tuhan itu dengan memelihara kehidupan yang diberikannya kepada kita, memelihara kesehatan kita, menjaga keluarga kita agar tidak tertular atau terpapar COVID-19. Tuhan memberkati seluruh umatnya di dunia ini. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran ya Tuhan, di mana pada masa-masa sulit, pada masa pandemi COVID-19 ini, kami menyelenggarakan ibadah secara online dan beribadah di rumah kami masing-masing. Kasih setia-Mu tidak pernah berakhir menyertai kami. Kasih setia-Mu lebih besar dari pandemi COVID-19 yang memberi rasa khawatir atau ketakutan kepada kami. Tapi ketika kami menyadari bahwa bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, seperti energi, kekuatan yang disuntikan dalam tubuh kami, dalam diri kami, sehingga kami tertantang untuk menjaga diri kami, memelihara kesehatan kami, menghargai kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak membiarkan kami menjalani masa sulit ini seorang diri, tapi Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, menyertai kami, melindungi kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, Engkau kiranya memberkati pemerintah dan petugas medis yang ada di Indonesia ini, sehingga mereka dapat secara efektif bekerja dan sambil bergandengan tangan dengan semua warga masyarakat Indonesia untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini, di mana dengan ketaatan kesehatan masyarakat mengikuti protokoler yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dengan sebisa mungkin dan sesering mungkin mencuci tangan, menjaga jarak dengan sahabat-sahabat kami, menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan melakukan aktivitas kami dari rumah. Biarlah itu menjadi salah satu cara yang baik untuk memutus penularan mata rantai dari COVID-19. Kiranya COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini, supaya pada minggu-minggu ke depan kami dapat beribadah tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir dengan saudara-saudari kami seiman di tengah-tengah gereja. Tuhan kiranya memberkati jemaat GKPA Depok ini, memberikan kepada mereka kekuatan, keyakinan bahwa Tuhan menyertai mereka. Dan kami berharap Tuhan menjauhkan mereka dari penularan COVID-19 ini, supaya mereka mampu menjalani hari-hari mereka dengan rasa percaya kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya
Bagi mereka yang lemah, yang mungkin merasa was-was karena peristiwa yang sedang terjadi, Engkau yakinkan mereka bahwa hidup mereka ada dalam kasih setia Tuhan. Hidup mereka ada dalam tangan Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk menjalani masa-masa sulit ini. Berkati warga jemaat-Mu, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Demikian juga semua para penatua yang melayani di jemaat-Mu ini ya Tuhan secara online. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah jalan ini tidak membatasi persekutuan kami. Biarlah jalan ini justru menghadirkan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di mana kasih setiamu tidak pernah berakhir mencintai dan mengasihi kami. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu ada dan selalu nyata kami temukan dalam keseharian dan aktivitas kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan memohon ke dalam tangan-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Yesus Kristus, saatnya kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah berkat persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Buka hati kami untuk menaruh betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Selamat hari Minggu Misericordias Domini. Selamat menuruti dan mentaati protokol dari pemerintah kita. Kita berharap karena pandemi COVID-19 ini dapat berakhir dengan segera dari muka bumi ini, secara khusus dari wilayah negara kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu.